Hai, selamat malam sahabat RTV. Ngomongin soal film Indonesia, genre horor jadi film yang paling banyak ditonton. Tahu sendirilah ya, hantu-hantu lokal kan serem banget tuh. Ya udah, nggak pakai lama, langsung yuk kita lihat 5 film horor Indonesia terlaris. Dengar namanya Suzana, pasti mikirnya udah horor. Sosok Suzana kan emang legend banget di perfilman horor Indonesia. Nah, di tahun 2018, sosok Suzana dimunculkan lagi dalam film Susana, Bernapas Dalam Kubur. Peran Susana dimainkan oleh artis Luna Maya yang didandani mirip banget sama Susana versi jadul. Gak heran, banyak orang yang penasaran sama film yang disutradarai oleh Rocky Soraya ini. Bahkan film ini jadi salah satu film horor terlaris di Indonesia dengan 3,4 juta penonton. Kenapa orang mencuri? Lanjut ke karya Joko Anwar yang judulnya Siksa Kubur. Beda dengan film horor lainnya, Siksa Kubur tampil dengan jalan cerita yang mengandung muatan religi di dalamnya. Dibintangi Reza Rahadian dan Faradina Mufti, film ini berhasil mencuri perhatian 4 juta penonton. Dengan capaian ini, Siksa Kubur jadi film horor terlaris di awal tahun 2024. Jalan layang desa Kepompongan. Nah, film yang satu ini ramai banget dibicarakan sejak perilisannya bulan Mei tahun ini nih. Karena dari film ini, kasus dugaan pembunuhan Vina dan pacarnya di tahun 2016 jadi sorotan lagi. Kasus 8 tahun lalu yang masih menggantung itu mendongkrak film ini jadi film horor terlaris ketiga dengan 5,8 juta tiket terjual. Nah, kembali lagi ke karya Joko Anwar nih. Bicara tentang film horor, karya Joko Anwar emang gak diragukan lagi deh. Kalau tadi udah ada Siksa Kubur, kali ini ada Pengabdi Setan 2 yang tayang di bioskop bulan Agustus tahun 2022. Bahkan film ini berhasil tembus 6 juta penonton dan menyalip kesuksesan sequel perdananya yang cuma meraup 4,2 juta penonton. Siapa lu? Masih ingat dengan cuitan @simpleman di Twitter tahun 2017? Dari sanalah cerita KKN Desa Penari viral dan bikin para pembacanya bergidik karena katanya cerita ini dari kisah nyata. Apa iya? Yang pasti kehebohan cerita KKN Desa Penari akhirnya diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Tayang selama 75 hari di bioskop dengan 3 versi berbeda, katanya KKN Desa Penari berhasil jadi film terlaris dengan jumlah penonton lebih dari 10 juta orang. Nah, itu dia sahabat, 5 film horor terlaris di Indonesia. Kalau menurut kamu, mana sih yang paling serem? Ojo diterusno yondo. Luwih apik awakmu gak usah melok-melok. Hai sahabat RTV, udah jam 11 malam, waktunya Lensa Indonesia Malam. Tentunya bersama saya Doni Hermatra dan rekan saya Tasya, udah selesai belum? Udah beres, kenapa masih ditutup matanya? Itu serem banget di mana ada ular tadi tuh, kayaknya tuh ya. Aduh, ini mentang-mentang malam Jumat nih produser gimana ya? Ini udah boleh dibuka. Udah boleh. Udah opening. Itu film horor Indonesia tuh kenapa sih? Ini produser juga nih, lu tau malam Jumat ngasihnya film horor Indonesia yang udah pasti serem dan setan tuh kayak deket banget gitu loh sama kita. Bener banget, tapi meskipun serem ya, tadi tuh banyak banget yang nontonnya. Banyak banget ya, karena emang gak diragukan lagi sih, emang kualitasnya Yahud. Tapi nih, udahan deh kita ngomongin seremnya. Mendingan kita ngomongin yang enak-enak aja. Enak-enak ya, makanan kali ya. Kebetulan ini udah jam 11 malam, lapar banget kayaknya ya. Bu Mil pengen makan, tapi gak mau makan
makan makanan biasa, Bumil maunya. pengen makan apa? Maunya sushi Jepang. Sushi? Ada nggak? Jam 11 malam begini, tengah malam mana ada yang buka? Ya Allah Don, tapi kan maunya baby begitu. Tapi aku punya sih alat-alatnya, punya nori, punya alat gulungannya. Nasi juga ada, beras Cianjur. Bukan beras Jepang. Ikannya berarti bisa pakai ikan lele. Bisa tuh. Nah, tapi karena udah punya alat-alatnya, berarti bisa bikin sendiri nih di rumah. Bisa sih ya, kalau ada niat pasti ada jalan ya Don. Betul. Nah, ini nih, rekan kita Olivia Ferrari kemarin-kemarin sempat jalan-jalan, terus belajar bikin sushi sama chefnya. Jadi penasaran ya? Sushinya dari ikan salmon dan juga ikan cakalang. Langsung aja kalau gitu kita lihat ini dia liputan Olive. Nah, kalau sahabat RTV lihat nih di depan kita ini ada ikan salmon. Saya penasaran, Chef Maida sih rencananya mau masak apa sih? Hari ini saya mau bikin salmon avocado roll. Salmon volcano roll. Ya betul. Oke, bersama sashimi juga dimasak nggak sih nih, Chef? Ya, sashimi nanti. Oke, sashimi. Nah, kita lihat yuk sahabat RTV, proses pembuatannya kira-kira mudah atau sulit ya? Pertama, kita buat nasi sushinya terlebih dahulu dengan mencampurkan cuka secukupnya untuk memberikan rasa khas pada sushi. Kemudian aduk hingga rata. Setelah membuat nasi, kita marinasi salmon untuk topping sushinya. Salmon yang telah dicincang seperti ini langsung dicampurkan dengan spicy mayo dan diaduk hingga merata ya sahabat. Nasi yang sudah disiapkan tadi pun kita letakkan di atas rumput laut dan ratakan. Lalu tambahkan timun Jepang, crab stick, katsuobushi atau serutan ikan cakalang, alpukat, dan crispy tanuki. Jika isian sushi sudah lengkap, gulung nasi menggunakan makisu. Agar gulungan sushinya rapi, sahabat harus menggulung dengan hati-hati dan meratakannya seperti ini ya. Setelah itu jangan lupa taburkan wijen di luar sushi agar memberikan kesan cantik dan menggiurkan. Nah, jika gulungan sudah rapi, yuk kita plating dan berikan topping di atasnya. Topping pertama, letakkan salmon yang sudah dilumuri spicy mayones, sambal matah, dan serutan cabai keritingnya ya. Sesuai namanya, salmon volcano roll. Di tengah sushinya pun kita tambahkan nitrogen cair untuk menciptakan asap seperti gunung meletus kayak gini nih sahabat. Dari tampilannya aja, salmon volcano roll ini udah menggugah selera banget ya. Apalagi kalau sajiannya ditambah dengan sashimi atau sajian Jepang ikan mentah seperti salmon, tuna, dan ikan yellowtail. Kalau dari rasanya tuh kayak rasa ada dari crunchy gurih ada, asam manis dari spicy mayo, pedasnya pun ada, ditambah di atasnya tadi menggunakan sambal matah. Nah, kalau untuk di dalamnya tadi kan menggunakan ikan cakalang, sahabat juga bisa menggunakan opsi lain nih. Kalau nggak ada ikan cakalang bisa menggunakan abon. Nah, kalau sahabat nggak suka pedas mungkin bisa juga salmonnya dimarinasi dengan mayones yang original biasa. Selain itu untuk sambal matahnya pun sesuai selera dari sahabat. Nah, untuk sashimi-nya sendiri rasanya sih jelas fresh banget, dan meskipun tadi terlihat aku agak kesulitan mungkin ya, tapi untuk pembuatannya sendiri sebenarnya mudah kok, step by stepnya. Cocok nih untuk jadi cemilan santai-santai ketika sahabat di rumah. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Ricky Rusdiana, dan Alexander Feba, RTV. Itadakimasu, selamat makan. Aduh, Enak banget ya. Enak banget lihat Olive ya. Jadi Allah, makin lapar malam-malam. nggak? Makin lapar, udah mau pengen sushi ya kan, cuman punya beras Cianjur, gimana dong? Tuh kan Don? karena tadi caranya kan gampang, udah tahu nih, langsung cus bikin di rumah pulang-pulang Nanti dari aku sini. bikin kalau ada niat ya, kalau nggak besok kita temenin ya kamu ya. Ini kita udah ngomongin sushi nih, udah ngomongin yang serem-serem juga. Nah, kita mau ngomongin something yang viral nih. Aku kemarin lihat-lihat di media sosial ya, ada di Surabaya Jawa Timur, ini ada guru punya cara yang apa ya, cara yang jitu buat cegah si siswanya ini nyontek. Gimana caranya tuh? Penasaran kan? Penasaran Ini dia dong. ceritanya. Aduh,
Paham sih, adik-adik ini pasti lagi pada serius ngerjain soal ujian ya sahabat. Tapi kalau lihat penampilannya kayak gini kan jadi pengen ketawa ya. Mana topengnya unik-unik banget lagi. Ada Batman, ada Incredible Hulk, ada Spider-Man. Bahkan ada yang pakai topeng Banongan khas Reok Ponorogo dong. Ya, beginilah inisiatif seorang guru di Sekolah Dasar Negeri Sememi 1 Surabaya saat berlangsungnya ulangan matematika. Kira-kira apa ya tujuannya pakai topeng begini? Pertama itu adik saya ngirim ke saya, ada kelas suatu sekolah pakai ulangannya, penilaian hariannya itu pakai topeng. Katanya untuk mengurangi nyontek. Saya mau buktikan dong di kelas saya. Saya suruh anak-anak bawa topeng, terus ternyata pas waktunya ulangan itu, penilaian harian itu, anak-anak saya suruh pakai. Ternyata efektif. Iya juga ya. Coba kita dengar kata adik-adik ini setelah ujian pakai topeng. Apa benar jadi susah tengok kiri kanan? Sulit. Sulit kenapa? Karena matanya nggak bisa lihat kanan sama kiri. Jadi lucu gitu ya? Boleh juga ya idenya Bu Guru, sampai ngasih inspirasi ke guru lain tuh. Cuma yang bikin sedikit bingung sih ini nih. Kenapa sih Ibu Guru ikutan pakai topeng dah? Kan guru mah justru ngawasinnya lagi pada ulangan. Dia nggak ikut ujian kan? Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Emang kreatif banget nih gurunya. Kreatif ya. Kalau aku jadi muridnya, aku mau pakai topeng Labubu. Ya ampun, kalau aku mau jadi muridnya mau pakai topeng apa ya, mak lampir ya. Serem biar dong. takut, biar nggak nyontek ke lembar jawaban aku kan. Tapi nih masih soal nyontek. Nyontek itu kan culas ya. Culas itu tuh curang. Nah ini ada salah satu SPBU yang culas dan curang. Apa tuh? Berarti dia ini apa ngakalin gitu ya? Nah bener banget. Kamu pernah nggak ke Tol Cikampek terus isi bensin di rest area SPBU-nya yang di kilometer 42? 42, harusnya sih pernah ya. Karena kan kalau misalnya kita kehabisan bensin di rest area, pasti mau nggak mau kita isi di situ dong. Emang kenapa tuh? Nah tapi yang ini beda, Tas. Yang ini beda. Ya ampun, curang itu ya, culas ya. Kenapa nih misalnya nih, kalau kita isi bensin 20 liter, tapi ternyata indikator bensin yang ada di mobil kita nih kayaknya kurang dari 20 liter deh. Oh, kayak aku pernah tuh ngisi gitu 200.000, harusnya 2 bar misalnya, tapi kayak kurang dari 2 bar dan akhirnya kayak nggak maksimal. Nah, Sempat curiga sih. Kan? Nah itu tuh katanya ada alat khusus yang dipasang di dispenser pengisian BBM-nya. Ya ampun, parah banget, jahat banget dia, ih. Parah banget. Langsung aja kalau gitu kita lihat ini dia. Nah loh, ada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU disegel. SPBU yang disegel adanya di rest area kilometer 42 Tol Jakarta Cikampek di kawasan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Tahu kenapa ini SPBU disegel? Betul, karena SPBU ini menjual bahan bakarnya dengan cara yang culas alias curang. Praktik ini ketahuan sama Kementerian Perdagangan. Ternyata ada alat khusus yang bisa memanipulasi jumlah liter yang keluar dari mesin dispenser bahan bakar. Ada penambahan alat yang mempengaruhi tadi hasil pengukuran. Misalkan contoh yang paling gampang tadi saya sampaikan 20 liter. Orang misalkan beli 20 liter, itu yang keluar itu belum tentu 20 liter, walaupun itu di angkanya 20 liter. Setelah kita cek pakai dana ukur ya, ternyata itu di bawah dari ukuran yang sebenarnya. Nah, Kementerian Perdagangan langsung bawa alat khusus itu ke Kejaksaan Negeri Bandung untuk dijadikan barang bukti. Nggak cuma alatnya,
manajer SPBU-nya juga ditangkap dan jadi tersangka. BDIS, inisialnya BDIS, dia itu sebagai manajer operasional di SPBU Rest Area 42. Yang pertama, dia melanggar pasal 32 junto pasal 27 dan pasal 34, dan atau kedua di pasal 32 junto pasal 25 dan junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 tentang metodologi legal. Perlu diketahui nih sahabat, kalau penyegalan ini sudah dilakukan Maret lalu oleh Kementerian Perdagangan bersama Pertamina. Dan praktek curang ini juga ditemukan Kemendak dan Pertamina di 3 SPBU lain yang ada di Bekasi, Bandung, dan Serang, Banten. Haduh, kudu bersih-bersih deh. Jangan lagi ada jualan bensin culas di SPBU karena pelanggan dirugikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Nah, itu tadi culasnya SPBU udah kita bahas ya. Ini juga aku mau bahas soal berita yang heboh dan juga lalu lalang nih di media sosial. Bener banget, yang kita udah rangkum di berita pilihan. Kita lihat dulu nih. Ada yang pertama ini soal Denny Cagur tuh. Denny Cagur ini kan baru dilantik kemarin jadi anggota DPR RI. Nah, ternyata dia itu pernah promosi akun judi online, Tasya. Ya ampun, tapi nggak cuma Denny Cagur ya. Ini ada juga berita pilihan yang Trump ini menang lagi ya di Amerika Serikat. Nah, kira-kira ada kaitannya apa sih dengan kemenangan Trump dengan Indonesia? Nah, daripada penasaran, mending kita langsung aja lihat berita pilihan yang pertama. Kalian bingung mau main game online? Yuk gabung di karena merupakan siapa yang timeline media sosialnya pernah dilewati video ini? Kenal dong siapa yang ngomong? Luar biasa banget. Dijamin kalian bakal puas main. Yap, ini dia Denny Wahyudi alias Denny Cagur, selebritis yang sekarang jadi anggota DPR RI. Dan masih banyak lagi. Oh ya. Sebentar deh, ini kan video promosi judi online. Tunggu apa lagi? Kok bisa? Dan menangkan hadiahnya. Mau tahu info selengkapnya? Swipe up. Game online yang bisa menghasilkan. Dan bukan cuma satu selebritis ya sahabat, ada banyak banget selebritis yang promosiin judi online ini. Video-video yang pernah warawiri di media sosial sekitar tahun 2020 sampai 2021 lalu sekarang viral lagi. Tapi kali ini disandingkan dengan videonya Setbor. Soalnya menurut netizen ada beda perlakuan nih antara selebritis yang promosiin judi online dengan Setbor yang orang desa. Si Setbor alias Gunawan saat ini ditahan di Mapolres Sukabumi dan tetap joget patuk ayam di tahanan. Sedangkan para selebritis, Denny Cagur mengaku dirinya pernah diperiksa oleh Barreskrim Polri bersama puluhan artis lainnya terkait dugaan promosi judi online. Tapi tidak ada yang ditahan ya sahabat, cuma diperiksa. Dan mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka menjadi artis, bahkan jadi anggota dewan. Beda banget sama perlakuan ke Setbor. Kenapa bisa beda ya? Kabid Humas Polda Metro Jaya juga baru akan mengkomunikasikan hal ini ke penyidik Polri. Semoga hal ini bisa membawa angin segar bagi pemberantasan judi di Indonesia ya, sahabat. Tuh, semoga banget ya para penegak hukum ini bisa ya kan menegakkan tentang si judi online ini. Soalnya udah meresahkan banget. Nah, kalau tadi dari dalam negeri, sekarang kita ke luar negeri nih. Ada berita soal pemilu Amerika Serikat. Nah, meskipun baru hasil hitung cepat, tapi Kamala Harris ini udah mengaku kalah, terus ngucapin langsung selamat kepada Donald Trump. Nah, tapi sebenarnya dari kemarin kan yang diomongin terus ya, soal Pilpres Amerika Serikat dan juga terpilihnya Donald Trump. Kira-kira sebenarnya apa sih pengaruhnya dengan Indonesia, Don? Aduh, tentunya banyak banget. Tapi yang paling kenceng ini masalah hubungan internasional, masalah ekonomi. Apalagi kan sekarang Amerika lagi perang dagang sama Tiongkok. Udah gitu kan Indonesia jadi rekan dagang kedua negara. Berarti sebenarnya berpengaruh banget sama ekonomi di Indonesia ya. Benar banget. Jadi kalau gitu ini dia nih ceritanya. Meskipun masih hasil sementara hitung cepat, tapi ternyata kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Kamala Harris secara sportif sudah mengakui kekalahannya.
Ia juga mengajak para pendukungnya menerima hasil pemilihan umum dan mengawal pergantian pemerintahan secara damai. Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. Dalam hitung cepat oleh AP, Trump sudah unggul dengan 295 anggota Kongres dibanding Kamala Harris yang hanya mendapatkan 226 anggota Kongres. Untuk memenangkan kursi presiden, tiap kandidat harus punya 270 kursi Kongres. Tapi penasaran gak sahabat? Sebenarnya apa sih pengaruhnya kemenangan Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat buat Indonesia? Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Sinta Kamdani, sebenarnya siapapun yang terpilih, perdagangan dan investasi Indonesia dan Amerika tidak terlalu terpengaruh. Tapi, menurut Direktur Pusat Kajian UI Suzy Sudarman, langkah Indonesia yang ingin bergabung dengan kelompok BRICS justru membuat Amerika menetapkan tarif tinggi. Karena Trump pernah melontarkan ancaman akan mempersulit perdagangan dengan pihak yang mengecilkan nilai tukar dolar. Peneliti Indef Andri Satrio juga menekankan posisi Indonesia di tengah perang dagang antara Tiongkok dan Amerika. Selain berpotensi kehilangan pasar ekspor, Indonesia juga berpotensi menjadi tujuan ekspor barang yang tak terserap di Amerika. Bila tak ditangani secara serius, hal ini bisa berdampak pada turunnya nilai tukar rupiah dan tekanan arus modal luar negeri ke Indonesia, yang bisa berujung pada terganggunya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi, meskipun jauh, ternyata pemilihan Presiden Amerika ternyata cukup berpengaruh buat ekonomi Indonesia ya, sahabat. Sekarang kita tinggal menunggu langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk menyikapi perkembangan situasi dunia saat ini. Oke Tasya, ini kan yang viral-viral udah, kuliner udah, yang serem-serem juga udah. Lengkap ya. Tapi ada yang belum, satu lagi. Oh belum, apa lagi tuh? Soal kriminal. Oh iya bener juga tuh kriminal. Ini ada informasi yang lagi heboh juga tuh diberitain di berita-berita ya. Ada mantan pemain Timnas U23 yang ditangkap karena ini katanya mereka menjadi bandar narkoba. Dia ya, bukan mereka. Dia menjadi bandar narkoba. Nah, kira-kira gimana ya? Siapa dan juga mana tuh? Kenapa tuh alasannya ya? Saksikan selengkapnya di catatan seputar investigasi setelah ini banget. Setelah ini banget ya. Jam 11.30 jangan lupa. Langsung aja kalau gitu kita pamit kalau gitu ya. Tasya pamit. Doni juga pamit. Sampai jumpa di Lensa Indonesia Malam berikutnya. Dah.